Om Swastiastu. Selamat sore, Bu dosen. Perkenalkan nama saya Dewan Yomarista Suwardaya dengan NIM akhir 102. Ingin mempresentasikan industri promosi ekspor. Yang pertama itu industri promosi ekspor atau disebut dengan IPE. Strategi substitusi impor yang telah ditempuh Indonesia selama kurang lebih 20 tahun dinilai kurang berhasil dalam membangun struktur industri yang kokoh dengan daya saing internasional yang tinggi. Maka strategi tersebut secara pelan-pelan bergeser ke strategi yang lebih bersifat promosi ekspor, terutama untuk komoditas non-migas. Yang kedua itu, apabila setelah kita dihadapkan pada kenyataan bahwa penerimaan devisa dari migas tidak selamanya dapat diterapkan baik karena cadangan migas kita yang relatif terbatas maupun karena fluktuasi harga migas di pasar internasional yang seringkali tidak menentu. Ada 4 faktor dapat menjelaskan mengapa strategi industrialisasi promosi ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar daripada strategi substitusi impor. Keempat faktor tersebut adalah: yang pertama itu kaitan sektor pertanian dengan sektor industri, yang kedua itu skala ekonomis, yang ketiga itu dampak persaingan atas prestasi perusahaan, yang keempat itu dampak kekurangan devisa terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu kaitan sektor pertanian dengan sektor industri. Pengalaman beberapa NSB, antara lain India, RFC, dan Filipina telah menunjukkan kepada kita bahwa suatu sektor pertanian yang pertumbuhannya lamban ternyata dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada umumnya, dan sektor industri pada khususnya. Hal ini dapat terjadi karena produksi pertanian yang lamban akan meningkatkan harga pangan sehingga tingkat upah juga cenderung naik, yang pada akhirnya akan mendapatkan menghambat pertumbuhan sektor industri. Yang kedua itu skala ekonomis. Industri dengan faktor skala ekonomis adalah suatu hal yang penting, maka strategi promosi ekspor akan dapat memberikan dorongan yang lebih kuat kepada perusahaan-perusahaan baru daripada strategi substitusi impor, karena perusahaan-perusahaan ini dapat menyusun dana investasi, produksi, dan pemasaran mereka atas dasar potensi pasar domestik dan pasar ekspor. Dengan strategi promosi ekspor, sejak semula dapat dibangun pabrik-pabrik dengan skala ekonomi yang efisien. Selain itu, selama proses pembangunan pabrik-pabrik tersebut berlangsung, para industrialis sudah dapat merencanakan untuk memasarkan sebagian dari produksi mereka di pasar dunia. Yang selanjutnya itu dampak persaingan atas prestasi perusahaan. Suatu nilai positif yang utama dari strategi promosi ekspor adalah bahwa persaingan di pasar ekspor mengharuskan para industrialis untuk menjajangi berbagai cara untuk menekan biaya produksi mereka sampai ke tingkat yang serendah-rendahnya, sehingga hasil-hasil produksi mereka dapat bersaing dengan harga di pasar ekspor. Yang terakhir itu dampak kekurangan devisa terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengalaman sebagian besar NSB termasuk Indonesia telah menunjukkan bahwa kekurangan devisa dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada tingkat makroekonomi, skala investasi nasional perlu dikurangi jika diperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang akan menghadapi masalah kekurangan devisa. Pada tingkat mikroekonomi, berbagai proyek pembangunan mungkin perlu dijadwalkan kembali, seperti yang telah dilakukan Indonesia pada tahun 1983 sebagai akibat dari adanya defisit transaksi berjalan yang telah berlangsung sejak tahun 1982 dengan berakhirnya era oil boom. Dan demikian juga pada tahun 1991 sebagai akibat dari adanya booming investasi pasca deregulasi perbankan, atau mungkin terpaksa dihentikan jika impor bahan-bahan baku, barang-barang setengah jadi, dan barang-barang modal tidak dapat dilanjutkan akibat adanya kekurangan devisa. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.